Selamat pagi guys. Gimana kabar kalian? Kudoain selalu sehat. Isi bensin dulu. Dan kita gas. Shalom, welcome to Andreas DAB channel. Subscribe my channel and enjoy this video. Check this out. Oke, riding bersama Hillboy. Masih tergolong pagi kok ini, jam 8-an. Dan hari ini mau OTW kemana bang? Mau OTW ke Kejaksaan Negeri Sleman. Dan apa? Ada yang tahu? Ya pasti dong ngambil STNK karena kemarin kena tilang. Buat temen-temen yang belum tahu dan belum nonton video sebelumnya, cek aja video sebelumnya. Curhatan tentang kena tilang. Yang kena tilang mana? Bukan si Hillboy ini. Yang kena tilang adalah si Chris. Kronologinya, aku dan Ayu lagi perjalanan nih mau ke acara ulang tahunnya keluarga. Itu tanggal 8 September. Jadi cukup lama ya untuk menuju ke hari sidang dari tanggal penilaian itu. Tanggal 8 September OTW nih di daerah kota Jogja kan. Jam berapa ya itu? Jam 8-an malam guys. Jam 8 malam loh guys. Jam 8 malam. Tujuannya adalah ke daerah CEC Jogja, area Blok O gitu. OTW nya dari Palagan, daerah Palagan. Lalu menuju ke kota lewat Ring Road Utara. Lewat mana itu? Lewat perempatan Condong Catur. Buat yang orang Jogja pasti tahu ya area ini. Terus ke selatan lewat Pasar Demangan ke kiri, akhirnya masuk ke Jalan Solo lurus. Dan kalian pasti tahu yang di pertigaan UIN Sunan Kalijaga itu ya, ada pos polisi. Dan ternyata di sana banyak idamanmu. Banyak idamanmu guys. Banyak bapak-bapak berompi hijau dan berhelm, yang berdiri rapi memantau. Nah tujuan kami kan mau belok ke kanan tuh, ke arah UIN Sunan Kalijaga, karena memang mau lewat jalan situ. Ya aku kira ya cuma berdiri doang. Nah kurang bejonya, kurang beruntungnya guys, kami berhenti pas lampu merah. Seandainya itu pas lampu hijau, kami pasti langsung jalan aja, nggak mungkin dikejar atau apa. Dan kami pun kalem, namanya juga boncengan dan mau ke acara gitu loh. Dan kebiasaan juga, nggak akan kebut-kebutan juga di area kayak gitu. Riding kalem, berhenti di bangjo merah. Ya karena nampak dari depan tuh udah motor sport ya. Udah motor sport 250 cc, langsung deh diincer. Dan langsung ada salah satu bapaknya ngasih arahan ke temennya, tuh kayak ngasih tunjuk ke jari itu loh guys, ngacungi ke arah motorku. Dan akhirnya didatengin. Ya udah, padahal kondisi kalem, nggak geber-geber loh, nggak kebut-kebutan. Berhenti ya berhenti kalem, karena kan memang tujuannya nggak buat honor loh, kalem aja. Tapi ya karena udah motor sport itu udah diincer, langsung didatengin, dicek. Dan akhirnya kan ya ketahuan. Dan pakai knalpot racing dan tidak pakai DB killer waktu itu ya. Kalau misalnya pakai DB killer, nah aku masih bisa membela tuh, masih bisa agak protes dikit gitu loh. Tapi karena berhubung pas nggak pakai DB killer, ya udahlah, mau gimana lagi. Dan karena waktu itu tergesa, ya udah aku bilang kan ke si bapaknya, Pak kami tergesa mau ada acara dan memang ini udah mepet. Waktu itu kan juga boncengan gitu loh, nggak sendirian, bukan mau riding yang kayak apa, karena memang ada perlu mau ke acara. Jadi ya udah minta slip merah, karena kan kalau slip biru kita harus nunggu bayar denda, baik itu di Briva atau apa BRI virtual account ya. Itu kan juga harus perlu waktu agak lama, antri lagi gitu kan. Antri maksudnya antri diurusinya sama petugas di posnya itu. Jadi ya udah slip merah aja. Dan hari ini tanggal sidangnya, kata salah satu subscriber sih lebih baik datang nggak pas tanggal sidang, katakan.
Karena katanya rame. Belibet banget. Masih pagi ya, belibet banget. Tapi ini sekalian konten, kita lihat aja kondisinya. Dan ini OTW pakai Hillboy. Hillboy juga saat ini knalpotnya juga standar. Kalau 150 cc kan memang gampang banget tuh diganti. Langsung ganti aja, nggak nyampe 10 menit. Ganti knalpot, sek dah ganti, aman. Surat-surat lengkap, SIM juga aman, nggak nembak lagi itu kan. SIMku tuh nggak nembak guys, SIMku tuh asli. Ujian, lolos. Kalian gimana? Yang nembak ngaku komen. Nggak apa-apa sih. Karena ujian SIM-nya itu kayaknya memang dirancang supaya kalian nembak deh. Aduh. Kalau yang belum pengalaman gitu loh, sok-sok pengalaman enggak sih guys, enggak pengalaman waktu itu juga berkah kok, anugerah juga bisa lolos di kesempatan terakhir tapi bisa lolos, puji Tuhan, bersyukur. Tapi memang susah sih, ku akui susah banget dan seakan-akan ujiannya dirancang supaya kita gagal, lalu kita nembak. Ups, itu opini doang ya, sorry kalau salah, sorry lo, nggak usah baperan. Itu opini aja karena memang susah banget ya. Ini ke Kejaksaan Negeri Sleman setelah sekian tahun terakhir kena tilang tuh kapan ya, pas belum main motorsport sih, mainnya masih motor bebek. Dulu aku punya Karisma, sekarang masih sih Karismanya. Nah, nama motorku yang itu Risma ya, Karisma. Nama motorku yang itu Risma, ini Hillboy. CBR-nya namanya Chris. Terus ada Beat namanya BT. Nah, gitu. Ada motor jadul juga, motor tua banget. Honda Prima, guys. Wah, tahun berapa? Nggak tahu, sampai lupa aku. Belum tanya bapak lagi. Namanya Prima. Lego. Ini kok ya lambat ya. Nah, nggak tahu kondisinya kayak apa, kita cek aja ya nanti. Sekalian konten-konten santai kan. Siapa tahu berguna buat kalian yang juga ngadepin sini. Nanti kalau ada beberapa hal yang harus dilakukan gitu, kasih tahu di konten ini, oke? Yang penting kita datang dulu ke Kejaksaan Negeri Slemannya. Nggak tahu nanti urutan prosedurnya kayak apa, kita ikuti aja, oke? Gitu sih guys, sekilas tentang penilangan si Chris. Aduh, jadi modif itu tetap ada resikonya. Jadi jangan tanya lagi ya, pakai knalpot racing tuh kena tilang apa enggak ya. Kalau kalian berada di tempat yang salah, di saat yang nggak tepat, kalian kena guys. Maka dari itu kalau kalian suka modif pakai knalpot racing, yang paling bener ya kalau menurutku, ini opiniku sekali lagi, kalian tuh jangan kebut-kebutan, jangan geber-geber lah. Jalan biasa aja, jangan mengganggu jangan mengganggu ketentraman gitu loh. Biasanya kan terjadi tindakan kayak gini, terjadi penindakan kayak gini kan karena satu dua oknum yang misalnya kebut-kebutan. Knalpot racing itu identik dengan balap liar, dengan riding yang ugal-ugalan, kan seperti itu kan. Jadi digeneralisasi menjadi kayak gini. Jadi intinya yang pakai knalpot racing itu membahayakan, itu mengganggu. Knalpot racing cuma buat konten. Contohnya di channelku ini ya, knalpot racingnya cuma buat konten aja guys. Kalau untuk harian ya udah pakai motor-motor yang ramah lingkungan. Gitu aja kalau bisa. Tapi kembali lagi, kalau ditanya Bang Andre pakai knalpot racing mau nggak, ya pakai kadang. Kalau nggak kepepet ya nggak usah dipakai buat harian lah. Apalagi ya si Chris itu ya udah ku komitmenkan supaya itu cuma dipakai buat harian. Kok buat harian kembali guys, sorry banget. Hanya buat riding kalau pas San Mori atau pas net ride. Hanya di saat tertentu aja bakal ku pakai itu. Untuk hariannya nih pakai motor biasa aja, nggak usah yang modif-modif gimana. Tapi kalau pakai Hillboy ya masih lah modif, tapi yang main aman aja guys. Karena kan kalau si Hillboy kan juga gampang banget tuh diganti-gantinya, diubah-ubahnya. Tapi kalau motornya gede ya lebih susah sih, ribet banget gantinya. Ribet guys, ribet. Mana ya? Ini kah? Ini po? Udah lama guys nggak kesini. Yang mana ya Kejaksaan Negeri itu? Atau salah jalan kah aku? Harusnya deket sini sih. Mana ya? Oh ini Kejaksaan Negeri.
Oh, parkir tilang ya Tuhan, sampai ada kayak gitunya guys. Sampai ada kayak gitunya. Oh my god. Jadi intinya langkah pertama adalah datang ke tempat ini dekat masjid besarnya ini ya. Ramai sekali. Oke, let's go. Parkir tilangnya di sini guys. Oke, mantap. Kita di sini aja lah. Prosedurnya kita ikutin aja ya. Katanya sih dengar-dengar cuma ya intinya bayar, nggak ada yang namanya sidang guys. Ya udah kita masuk ke tempat ini guys. Masuk ke tempat ini. Situ ya. Nah sini tempatnya. Kita ikuti aja guys. Loket tilang ke arah sana. Oke. Aduh. Gitu deh. Jadi keputusan ada di kalian mau pakai knalpot racing kok enggak. Kalau kalian siap dengan resikonya ya udah santai aja. Kena tilang bayar denda ya udah, gitu aja guys. Bentar ya guys. Oh sini ya Pak? Oke. Satunya sini. Terima kasih. Ambil nomor antrian guys. Nunggu dipanggil guys. Nanti bayar di loket sini dan ikuti langkah selanjutnya. Sudah ya, bayar, tinggal ambil. Prosesnya cepat guys, jadi kalian nggak usah khawatir. Dan kena berapa mas? Nah, kenanya 50.000. 50.000 guys. Belum jelas sih menurutku, karena barangnya masih diperjualbelikan dengan bebas. Kenapa harus ditindak tegas? Bener nggak? Stop it. Generalisasi yang berlebihan. Maksudnya adalah karena kelakuan satu oknum, makanya terjadi penindakan yang kayak gitu. Karena orang satu atau dua yang kebut-kebutan, geber-geber, mengganggu, makanya ada pengaduan dan dilakukan penindakan itulah guys. So buat teman-teman semua ya, supaya citra anak motor dan modifikasi itu tidak tercoreng, lebih bijak aja lah dalam berkendara ya, di tempat yang tepat, di saat yang tepat juga, dan dengan tingkah laku yang tepat gitu sih guys. Jadi kena pakai knalpot racing, kena tilang, bayar denda, dan kalau kalian sanggup melakukan itu dan nggak masalah ya udah, dianggap enteng aja guys. Oke, saatnya kita pulang. Bersyukur mudah, gampang prosesnya, mantep. So thank you buat teman-teman yang sudah nemenin perjalanan buat pengambilan STNK setelah kena tilang gara-gara knalpot racing guys. See you in the next video. Peace for you all, stay healthy and stay safe. God bless.